Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin wa ashhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin نورك الساري ومددك الجاري واجمعنا به في كل أطوارنا وعلى آله وصحبه يا نور رب يسر ولا تعسر رب تمم بالخير يا فتاح يا عليم افتح لنا فتوح العارفين ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم اللهم إنا نعوذ بك أن نشرك بك شيئا نعلمه ونستغفرك لما لا نعلمه أنت تعلم يا الله يا رحمن يا رحيم يا ودود يا الله الحمد لله. Bapak Ibu hadirin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala karena masih memberikan kesempatan kepada kita untuk bisa hadir menunaikan solat subuh berjamaah. InsyaAllah pahalanya Allah berikan kepada kita seperti orang yang beribadah satu malam suntuk, karena kita melaksanakan solat subuh secara berjamaah. Semoga kita bisa istiqomah, terkhusus di bulan Ramadan ini, bulan yang dimana Allah akan melipat gandakan setiap amal ibadah umatnya. Maka kita mohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala supaya diberikan keistiqomahan dalam beribadah. Amin ya rabbal alamin. Kita lanjut pengajian kemarin tanpa memperpanjang muqaddimahnya. Kita langsung masuk kepada rukun puasa, karena ini sangat penting ya. Walaupun kita sudah menjalani puasa beberapa hari, namun barangkali kita bisa kembali memperhatikan puasa-puasa kita yang telah lalu dan memperbaiki yang akan datang. Rukun yang pertama yakni niat ya. Barangkali kalau masalah ini tahu semua ya. Rukun yang ada pada orang puasa, pertama harus ada niat ya. Niat itu dalam hati. Kalau melafalkannya itu sunnah. Apa yang kita ucap dari kebiasaan kita mengucapkan lafal puasa, nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadhani hazi sanati lillahi ta'ala, itu hukumnya sunnah. Masalah mau ramadhani mau ramadhana bebas. Kalau dikaji dari kaidah nahunya. Tapi kalau nawaitu shauma ghadin an adai fardi syahri ramadhani, maka hadhihi sanati. Kalau ramadhana hadhihi sanata. Jangan ramadhani hadhihi sanata, itu nyilang. Dalam kaidah nahwunya salah. Harus ramadhani hadhihi sanati atau ramadhana hadhihi sanata. Nanti kalau dikaji dari kaidah nahwunya ketemu. Itu dari segi lafaz. Nah, mengucap hal seperti itu hukumnya sunnah. Nah, yang wajib itu di mana? Kita menghadirkan niat itu di dalam hati. Yang kita baca itu dalam hati. Supaya lebih mengena, pakai bahasa kita Indonesia ada apa-apa juga. Ya, saya niat puasa Ramadan besok pagi untuk tahun ini wajib karena Allah Ta'ala. Nah, ya, itu yang kita sampaikan, kita hadir dalam hati. Dan niat ini menentukan sah atau tidaknya puasa. Kalau tidak ada niat, ya jelas tidak ada sahnya puasa kita. Harus ada niat. Ya. Dan itu wajib di setiap hari. Dalam mazhab Syafi'i wajib niat itu di setiap hari mau puasa. Ya. Ketika hari ini puasa, maka niatnya tadi malam. Ya. Dari tenggelamnya matahari sampai terbitnya fajar. Ya. Di situ rentan waktu untuk berniat. Maka ulama menggunakan dengan istilah
tabyitun niyah. Tabyit atau bahasa kita tuh mabit. Mabit itu apa? Kalau singkatannya ya dibuat orang malam bina insan, iman dan takwa. Tapi maksud mabit tuh bermalam. Ya, bermalam. Maka niat itu harus di malam hari kan, jangan lah pagi baru nak niat. Ya, maka wajib puasa Ramadan secara khusus waktunya malam hari. Beda halnya dengan puasa sunnah. Nanti kalau kita puasa 6 hari Syawal, puasa Daud, puasa Arafah, puasa Tarwiyah dan lain sebagainya, puasa Senin Kamis, maka itu boleh sunnahnya dilakukan setelah sholat subuh. Namun dengan syarat belum melakukan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Kalau sudah makan dan minum jam 6 pagi, jam 8 pagi sudah makan, jam 10 baru niat, itu tidak sah. Ya. Harus meninggalkan segala sesuatu makan dan minum. Ya, kalau terlupa. Tapi kalau Ramadan wajib malam. Ya, makanya ada solusi dari mazhab Maliki untuk memberikan kebolehan kepada kita menggunakan satu niat untuk seluruh puasa kita. Ya. Biasanya malam pertama kita buat niat tuh. Saya niat puasa untuk satu Ramadan penuh. Nah, dalam mazhab Syafi'i tidak boleh, karena satu ibadah satu niat. Ya, satu ibadah satu niat. Dan satu hari itu satu ibadah, 2 hari 2 ibadah. Maka tidak bisa 2 ibadah tuh digabungkan niatnya, karena ini wajib. Ya, barangkali sama dengan kita sholat Isya dengan sholat subuh, mana bisa digabungkan. Ya, saya niat sholat Isya nih, nanti sholat subuh tidak usah pakai niat lagi, tidak sah. Ya, harus niat subuh di waktu subuh, sholat Isya di waktu Isya. Tapi dalam mazhab Maliki boleh, kata beliau. Ya, maka kita pun dianjurkan untuk mengamalkan niat dengan satu kali niat untuk seluruh Ramadan itu. Faedahnya apa? Ada 2 faedah yang bisa kita ambil. Yang pertama, kalau seandainya kita lupa dengan niat kita untuk malam hari itu, misalnya kita sudah niat di malam pertama dengan seluruh Ramadan kita, tapi untuk malam puasa ke-15 misalnya terlupa malamnya niat, maka kita punya niat cadangan. Ya, jadi tidak ada istilahnya, niat kita tetap ada begitu. Ya, niat kita tetap ada dengan niat yang kita gunakan dalam mazhab Maliki, itu boleh. Ya, jadi meskipun terlupa niat satu hari itu, maka kita punya cadangan niat untuk hari yang mewakili seluruh hari tadi. Yang kedua fadilahnya adalah dengan niat seperti itu, maka insya Allah kita akan mendapatkan pahala niat seluruh Ramadan. Meskipun seandainya na'udzubillah tahu-tahu tiba Ramadan yang keberapa begitu, kita uzur puasa, misalnya sakit, ya, atau bahkan ada yang meninggal bulan Ramadan, ya, berkat dia niat di malam pertama dengan niat ingin puasa seluruh hari di bulan Ramadan, maka pahala niat pun sudah diperoleh. Makanya di awal-awal sebelum puasa saya ajak kita semua untuk banyak niat dalam bulan Ramadan ini. Niat sebanyak-banyaknya, niat baik. Ya, niat i'tikaf, banyak i'tikaf di masjid. Ya, insyaallah 10 terakhir bulan Ramadan i'tikaf ya. Itu. Ayo, kalau yang bisa hadir, ayo kita hadir, terkhusus bapak-bapak ya. Terkhusus bapak-bapak. Maka itu niat. Jadi kalau terkait bulan Ramadan, maka waktunya itu tadi, dan wajib menyatakan ini puasa adalah puasa Ramadan. Tidak boleh sekedar mengatakan saya niat puasa besok, tidak boleh sebatas itu. Harus sebut nama Ramadan. Saya niat puasa Ramadan. Sampaikan seperti itu. Begitu juga puasa wajib lainnya. Kalau niat puasa kafarah misalnya, atau niat puasa qadha, maka sampaikan juga niat puasa qadha. Baik.
Itu singkatnya terkait niat ya. Kemudian yang kedua rukun puasa adalah meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa. Ya. Maka tidak batal puasa seseorang apabila dia berbuka dalam keadaan lupa atau dipaksa. Ya, jadi meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa dalam keadaan dia ingat. Ya. Jadi kalau dia sengaja melakukan segala sesuatu yang membatalkan puasa, maka puasanya batal. Atau tidak ada yang maksa, dia dengan sengaja tanpa ada paksaan, tanpa ada sesuatu yang udzur, ya, maka itu batal. Tapi kalau dipaksa sama orang lain, diancam atau nyawanya terancam, kehormatannya terancam, maka itu dapat membatalkan, tidak membatalkan puasa. Disuruh orang minum tengah hari, kalau tidak kau kubunuh, maka ini tidak batal puasanya. Ya. Wakadha. Atau orang yang jahil ma'dzur. Orang yang jahil ma'dzur kalau melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, tidak batal puasanya. Siapa yang jahil ma'dzur itu? Orang yang hidup jauh dari Islam. Maksudnya jauh dari ulama. Misalnya orang yang hidup di pelosok kampung, di hutan yang tidak ada ketemu sama ulama. Jadi tidak sempat ngaji bab puasa. Internet jauh, ya, TV tidak ada. Ini kemungkinan kecil ada ya. Tapi di pelosok-pelosok negeri masih banyak. Di Papua, ya, tempat Ustadz Abdul Somad itu ceramah biasanya, itu sering ya orang-orang yang nggak paham dengan agamanya sendiri. Bahkan di Papua banyak yang sudah agama Islam, namun mereka tidak tahu cara menjalankan Islam, itu banyak. Nah, maka orang seperti ini kalau mereka puasa, tahu melakukan sesuatu yang membatalkan puasa, maka tidak batal puasanya. Nah, karena udzur disebut dengan jahil ma'dzur. Jahil artinya belum mengetahui, ma'dzur karena ada udzur. Atau yang kedua, orang yang hidupnya dekat kepada masa Islam. Ini para sahabat dulu, ya. Tahu-tahu bulan kedua, tahun kedua Hijriah sudah diajarkan, sudah disyariatkan puasa. Dia dapat kabarnya, cuma tidak tahu apa saja cara puasa itu, gimana saja rukunnya, apa saja tidak tahu. Maka di sini mereka tidak wajib ketika melakukan segala sesuatu membatalkan puasa, maka tidak batal puasanya karena memang belum mempelajari tentang hal itu. Apa saja yang membatalkan puasa itu, ini yang banyak yang perlu kita perhatikan ya. Yang membatalkan puasa ada yang membatalkan pahalanya saja. Ini namanya muhbitat. Ya. Muhbitat. Ini membatalkan pahala. Artinya puasanya tetap sah, ya. Dia tidak wajib mengqadha, puasanya sah. Namun pahalanya tidak dapat. Pahala yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala apa kemarin? Ya, kullu hasanatin bi'athri amsyaliha. Setiap amal kebaikan dibalas sampai 10 kali lipat, illa 700 dhifin, sampai 700 kali lipat. Illa siyam, kecuali puasa. Fahuwali, maka puasa itu untukku, kata Allah, wa ana ajzi bihi, dan saya yang akan membalasnya. Ini menandakan besarnya pahala puasa. Nah, sebesar itu pahala yang disiapkan oleh Allah tidak diperoleh oleh orang-orang ini yang melakukan hal yang membatalkan pahala puasa. Apa saja itu? Maka yang membatalkan pahala puasa diantaranya adalah ghibah. Ya, ghibah. Bahasa kita tuh apa? Ngerumpi. Kalau bahasa orang Jawa, ngerasani wong. Ya tak? Ngerasani. Atau bahasa Arabnya ghibah. Uraian ghibah adalah dzikru akhakal muslim, menyebut, ngomongin saudaramu yang Islam
dengan segala sesuatu yang dia tidak sukai. Ya, walaupun engkau benar. Justru karena engkau benar itu disebut ghibah. Kalau engkau tidak benar, yang engkau sampaikan tidak benar, berarti apa? Kizib, dusta. Ya, lebih parah. Nah, jadi yang disebut ghibah itu yang engkau benar. Ini sering banyak orang nanya. Kami ngomongin yang benar, Ustaz. Nah, kata dia, ya. Kami ngomongin yang benar. Lah, justru benar itu yang disebut ghibah. Kalau tidak benar, dusta namanya. Nah, jadi apapun yang engkau sebut tentang saudaramu di belakangnya dan dia tidak menyukai ketika engkau sebut, maka itu namanya ghibah. Tetapi kalau engkau menyampaikan sesuatu tentang saudaramu yang justru dia senang dengan engkau sebut seperti itu tidak ghibah. Wih, saya punya saudara. Dia itu dermawan sekali. Tiap sore ngantar takjil ke masjid. Ya. Tiap hari dia sholat jamaah. Sedekahnya hampir terus tiap hari. Sholat sunnahnya banyak. Kan siapa tidak dia senang seperti kayak gitu. Walaupun sebetulnya tidak mengharap pujian seperti itu. Tapi tidak ada orang yang benci ketika disebut seperti itu. Wahakala. Maka ghibah itu dihindari, terkhusus ketika kita menjalani ibadah puasa. Yang kedua namimah. Namimah ini adu domba. Ya, provokasi. Itu juga dihindari, dan bahkan dahsyat namimah ini sampai bisa membuat dua bangsa saling berperangan gara-gara namimah. Banyak terjadi, kita dengar kisah-kisah bangsa-bangsa terdahulu, kerajaan-kerajaan terdahulu terjadi peperangan gara-gara adu domba oleh pihak ketiga biasanya. Nah, lihat kondisi negara kita sekarang, bisa jadi adalah adu domba dari pihak ketiga. Ya, berantem buaya sama harimau. Semuanya sama-sama mati. Yang kenyang siapa? Ya, serigala lapar. Ya, orang ketiga. Jadi tidak ada untungnya, sangat merusak ya orang yang suka adu domba. Yang ketiga, dapat membatalkan pahala puasa itu berbohong. Nabi mengatakan, iyyaka wal kadhiba fa innal kadhiba yahdi ilal fujur wa innal fujur yahdi ilan nar. Jauhilah sifat atau sesuatu perkataan bohong. Berbohong itu jauhi. Karena berkata bohong menunjukkan kepada keburukan, dan keburukan menunjukkan kepada neraka. Maka jauhi, kata Nabi SAW. Bahkan dalam hadis lain Nabi mengatakan, ketika engkau berbohong, maka itu sumber dari semua kesalahan-kesalahan, sumber dari semua dosa. Orang sudah bohong sekali, kepengen dua kali untuk menutupi kebohongan yang pertama. Bohong yang kedua, pengen bohong lagi untuk menutupi kebohongan yang sebelumnya, dan seterusnya sampai akhirnya dia menjadi seorang pembohong. Kalau sudah dikenal sebagai pembohong, susah orang nak percaya. Ya. Bahkan orang fasik pun mereka tidak mau dibohong. Sejahat-jahat orang nggak mau dibohong. Dulu pernah orang mau diskusi tentang Islam, tentang Nabi Muhammad, dibandingkan dengan kafir Quraisy, dengan agama-agama terdahulu. Sampai kepada orang membandingkan beneran mana Muhammad sama Abu Jahal. Di masyarakat umum tuh. Maka ketika didiskusikan, disebutlah sifat-sifat Muhammad. Tidak pernah ketemu sifat buruknya apa. Semuanya terkenal jujur, ya, maka digelar Al-Amin. Ya. Namun ketika disebut tentang Abu Jahal, tidak ada baiknya Abu Jahal. Ya, buruk semua isinya. Maka sebetulnya mereka secara logika sudah membenarkan Muhammad, sudah membenarkan agama yang dibawa Muhammad. Namun mereka belum diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala, belum dibuka hatinya oleh Allah Subhanahu wa taala, masih mempertahankan egonya. Kata. Kemudian yang selanjutnya, nazar lima yahrumu, melihat yang haram, itu juga dapat membatalkan pahala puasa. Ini kalau kita jalan sore-sore, itu orang sore-sore sibuk nak ngabuburit, itu peluang
Peluang apa? Peluang batal pahala puasa kita. Capek-capek puasa dari pagi, habis sore keluar, ya tertengok yang dia tidak. Ya, kita tengok aurat-aurat perempuan yang bukan mahram kita. Yang banyak itu di HP, ya, di media sosial. Buka kamus saja, kamus bahasa Arab padahal nih. Iklannya apa? Wanita seperti itu. Itu bahaya. Sebetulnya nih, sebaiknya kurangi ya bermain media sosial di bulan Ramadan. Sebaiknya. Cuman susah, itu berat. Lebih berat dari puasa kayaknya. Selanjutnya yang kelima, bersumpah palsu, sumpah palsu. Meskipun pakai wallahi, tallahi, ballahi, billahi, ya. Pakai sumpah-sumpah apapun, namun itu palsu, dusta, itu juga dapat membatalkan pahala puasa. Tadi melihat yang haram batal pahala puasa. Dan melihat yang halal pun jika dengan syahwat batal juga pahala puasa. Kemudian yang keenam, terakhir, yakni perkataan kotor, perkataan jorok, ya, perkataan yang tidak adab. Kemudian beramal dengannya, perkataan keji, beramal dengan perbuatan keji. Ya, orang puasa namun mencuri, sama aja. Ya. Puasa dia, cuman nyuri jemuran orang misalnya. Ya. Kemudian ngambil hak orang dan lain sebagainya, itu termasuk perbuatan keji. Ataupun sekedar ngomong saja, sampai setiap nama binatang disebut semua tuh. Di absen satu-satu nama hewan yang ada di kebun binatang, keluar semua dari mulutnya, itu perbuatan keji. Ya, dengan niat ingin mencela. Maka Nabi mengatakan, "Fala kam min shaimin falaysa min siyamihi illa al-ju' wal atash." Berapa banyak orang yang puasa di bulan Ramadan atau puasa-puasa lain di puasa sunnahnya, maka dia tidak mendapatkan pahala apapun dari puasanya kecuali sekedar lapar dan haus saja. Dan hadis Nabi yang lain mengatakan, "Man lam yada' qaulaz zur," barang siapa yang tidak meninggalkan perkataan yang kotor, perkataan-perkataan keji, perkataan yang jorok, wal amal bih, dan beramal melakukannya, falaisa lillahi hajatun, maka bukan Allah yang menunaikan hajatnya, ya, terhadap apa yang dia lakukan daripada menahan diri dari lapar dan haus. Tadi kan Allah mengatakan, illa siyam wa ana fahuwali wa ana ajzi bihi. Puasa kalian itu untukku dan aku yang akan membalasnya. Namun kalau orang menyampaikan perkataan-perkataan kotor, perkataan jorok, yang keji dan lain sebagainya, maka bukan Allah lagi yang akan membalas pahala puasanya yang besar itu. Maka sebaiknya ini kita hindari, ya. Berusaha lah. Cuman ada pula yang nanya, itu ketika puasa Ustaz, kalau sudah puasa kayak mana? Memang ya, untuk puasanya lah selesai, dosanya tetaplah memang. Ya. Jangan dikira bulan puasa ini pahala saja yang dilipat gandakan. Ghibah orang, dosanya juga dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala meskipun sudah buka puasa. Ya, hati-hatilah. Ya, biasanya orang yang masih tidak bisa ngontrol dirinya di bulan Ramadan, keluar bulan Ramadan masih kayak gitu sifatnya. Ya. Maka insya Allah orang yang istiqomah di bulan Ramadan, keluar Ramadan dia bakal terus istiqomah. Ya, maka kata ulama itu bulan Ramadan ini bulan kita dibentuk, dibina, dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu yang membatalkan pahala puasanya. Jadi meskipun seandainya kita nauzubillah melakukan hal itu, pahalanya tidak dapat. Tapi puasa kita sah, tidak usah diqadha. Ya, tidak perlu diqadha. Cuman barangkali kalau ingin menyempurnakan, ya, mungkin silahkan boleh. Ya, menyempurnakan di luar Ramadan. Saya kemarin Ramadan ini khilaf, kata dia. Ya, khilaf, tak omong orang lain. Waktu itu sedang tak cocok dengan tetangga, yang ngomong tentang tetangga nih. Segala buruk, ya, segala aibnya
ungkapkan semua. Cuman habis lebaran nih, karena dia ngasih THR agak banyak dikit, jadi dimaafin lah. Habis Ramadan, qadha, enggak apa-apa untuk menyempurnakan apa yang tertinggal di bulan Ramadan. Dan kata ulama untuk menyempurnakan itu dengan menunaikan zakat di hari raya, ya, di malam hari raya. Tuh. Selanjutnya yang membatalkan puasanya nih anto. Nah, ini yang perlu kita jaga lagi adalah yang pertama riddah, yakni murtad. Orang masuk Islam, puasa di bulan Ramadan karena dah lapar, dah kuat aku katanya. Dia murtad, batal puasanya. Ya. Meskipun dia kembali kepada agama Islam sebelum maghrib dan dia belum melakukan yang batalkan puasa lainnya, cuman riddah, murtad tetap batal, tidak sah puasanya. Kemudian yang batalkan puasa yang kedua, haid, nifas, wiladah. Ya, wanita yang haid meskipun sedikit, ya. Minimal haid kemarin berapa? Ya 24 jam ya. Ya tak? 24 jam sehari semalam minimal. Atau wanita yang wiladah melahirkan, batal puasanya. Kemudian yang nifas, ya, nifas setelah melahirkan. Walau lahzatan minan nahar, meskipun hanya sebentar dalam satu hari, itu batal. Kemudian orang yang gila, tiba-tiba gila, batal puasanya. Walaupun gilanya sebentar. Tapi kalau orang yang keempat, batal puasa juga kalau ada orang ayan. Ayan ya, tahu ayan Bu ya? Tahu tak? Nah, ada penyakit ayan, kadang-kadang kumat tuh. Atau orang mabuk, gara-gara apa tiba-tiba mabuk dia. Tapi syaratnya kalau gila itu walaupun sebentar batal puasanya. Tapi kalau ayannya tadi kemudian mabuk, itu batal puasanya kalau sepanjang hari dia kayak gitu. Ya. Habis sahur, orang sholat subuh, ya. Tiba-tiba kumat penyakitnya. Kayak gitu terus sampai panjang hari. Sampai nak buko, sampai buko malah. Maka tidak sah puasanya. Tapi menurut Imam Ramli, kalau dia sadar walaupun sebentar saja, maka sah puasanya. Ya. Jadi orang ayan, kumat, tahu zuhur, sadar dia nak sholat zuhur, sadar sholat zuhur. Habis sholat zuhur kumat lagi. Asar sadar lagi. Habis asar kumat lagi. Maka kayak gini kata Imam Ramli, maka sah puasanya. Tapi menurut Imam Ibnu Hajar batal, ya. Batal. Tapi menurut ulama-ulama yang lain tidak batal. Kalau kecuali apabila mudarat baginya, ya. Kecuali kalau mudarat. Baik, yang selanjutnya yang kelima yang membatalkan puasa, ya, yakni jima, berhubungan suami istri, ya. Berhubungan suami istri aja batal, apalagi yang bukan suami istri. Ya, yang suami istri jangankan siang hari, malam hari pun batal. Malam hari pun tidak boleh, ya, yang bukan suami istri. Dulu sepanjang hari itu, sepanjang hari setiap bulan Ramadan itu siang dan malamnya tidak boleh berhubungan. Namun akhirnya diberi keringanan. Nah, karena Allah tuh Maha tahu hambanya nggak sanggup, ya. Maka la yukallifullahu nafsan illa usaha, dikurangi bebannya, boleh, tapi malam baik, siang tidak boleh. Nah, andaikan terjadi dilakukan di siang hari bulan Ramadan, maka dia disebut dengan orang yang pelaku dosa besar, ya, pelaku dosa besar. Yang kedua, dia harus menahan makan dan minum sepanjang hari, sama seperti orang puasa. Yang ketiga, kalau dalam negara Muslim, negara Islam, maka dia wajib diberi hukuman oleh raja, oleh pemimpin. Kemudian dia wajib qadha. Nah, yang paling berat itu dia wajib membayar kafaratul uzma. Namun juga kafaratul uzma, bukan kafarat biasa. Kafaratul uzma, kafarat yang agung, kafarat yang besar. Apa kafaratnya? Ada 3.
Dan 3 ini harus dilalui satu persatu. Kalau tidak sanggup level 1, turun level 2. Kalau tidak sanggup level 3 ya. Level 3 turun level 2. Tidak sanggup level 2 baru level 1. Maka yang pertama yang harus dilalui, seandainya terjadi berhubungan suami istri di siang hari bulan Ramadan, maka dia harus memerdekakan budak. Karena budak tidak ada, maka turun level berikutnya. Dia harus puasa 2 bulan berturut-turut. Sanggup tidak rasanya? Kalau tidak sanggup jangan coba-coba ya. Mendinglah tahan 30 hari daripada puasa 2 bulan berturut-turut. Andaikan dia batal sehari, maka ulang lagi hitungan dari 0. Ulang dari 1 lagi, 2, 3. 58 hari. Batal pula sehari itu. Hari ke-58 batal. Ulang lagi dari 1 hitungan. Mabuk aku puasa teh, setahun suntuk puasa. Itu makanya jangan macam-macam. Nah, yang ketiga disebut tidak sanggup melakukan yang kedua, termasuk karena tidak sanggup menahan hawa nafsu tadi. Pantang nengok bininya dikit dia kepengen lah misalnya. Itu dihitung tidak sanggup. Maka dia boleh turun ke level kedua, ke terakhir. Apa level terakhir? Dia memberi makan sebanyak 60 orang miskin. Ya, setiap orang miskin itu 1 mud. Ya, 1 mud itu 6 on ya. Ada yang mengatakan 7 on. Kalau kemarin nengok pengumuman edaran dari MUI Provinsi Jambi, kalau diuangkan 30.000 katanya. Ya, karena ngasih makan 1 orang miskin 3 kali sehari. Kalau menurut edaran MUI, boleh ikutin itu enggak apa-apa. Ya, 30.000 karena dia makan pagi, siang, sore atau malam. Sehari itu kalilah kalau 60 hari. Kalau ya 60 orang gitu. Sehari ngasih tidak apa-apa, cuma 60 orang. Atau 60 hari dia ngasih setiap hari, walaupun 1 orang, tidak apa-apa juga. Yang penting hitungannya 60 orang. Setiap hari orangnya 1, cuman setiap hari sampai 60 hari tidak apa-apa juga. Yang penting kalinya sampai 60 kali. Nah, wajib kafarah ini bagi laki-laki saja, tidak bagi ibu-ibu. Dia berhubungan suami istri, suaminya aja yang dapat kafarah uzma nih. Istrinya enggak apa-apa, santai ibu. Ya, karena masalah datang dari bapak biasanya. Biasanya. Tapi enggak tahu juga lah ya. Itu. Maka harus menjaga diri. Maka dulu ada orang datang kepada Imam Syafi'i 2 pasangan. Pasangan pertama pengantin baru, pasangan kedua pengantin lama, udah tua-tua, datuk-datuk pula. Ya. Datang pengantin lama nih, datuk-datuk tadi, "Imam, saya ini puasa, boleh tak saya mencium istri saya?" Kata Imam Syafi'i, "Boleh, silakan, tidak apa-apa." Tidak batal, Imam, tidak batal. Datang yang kedua pengantin baru nih. Ya, nikahnya sebelum Ramadan. Ya, pas nak Ramadan dia nikah, akhir Sya'ban. Nanya, "Imam, saya ini pengantin baru, saya puasa bulan Ramadan, boleh saya mencium istri saya?" Kata Imam Syafi'i, "Tidak boleh." Batal tak Imam? Batal. Kenapa ditegasi Imam seperti itu? Karena memang dikhawatirkan pengantin lama, apalagi datuk-datuk, dan mungkin nafsu dia mencium istrinya. Itu. Dan ini sih senyum. Paham kan? Kemudian yang kedua, pengantin baru itu namanya juga orang baru ya. Salah-salah main bahaya, dapat membatalkan puasa. Akibatnya yang bikin batal, bukan menciumnya. Maka hukum sebetulnya kalau mencium, sekedar mencium tanpa dengan syahwat dan nafsu, tidak batal. Ya, itu. Kemudian yang membatalkan puasa selanjutnya yaitu wusulu ainin, sampainya sesuatu benda min manfadhi maftuhin, melalui rongga yang terbuka ilal jawfi, ke apa? Ke pencernaan, ke perut. Ya.
kharaja bihi. Jadi apapun bendanya yang masuk ke dalam rongga maftuh itu, apa saja rongga maftuh? Hidung ya, mulut. Kalau kata dalam mazhab Syafi'i termasuk rongga maftun itu mata ya. Maka ada pendapat mengatakan pakai apa namanya? Testo apa? Yang untuk mata itu, obat mata. Apa itu namanya? Maka ada yang mengatakan itu batal. Karena mata termasuk rongga maftuh. Kemudian dalam kalau menurut Imam Ghazali termasuk telinga rongga yang terbuka. Jadi kalau ngorek kuping gimana? Kalau ngorek pakai korean itu batal karena sudah masuk kepada dalam rongga. Jadi kalau orang sekedar ngorek pakai jari aja yang kecil, kelingking, kalau kayak gini aja nggak batal. Ya, sampai mentok juga tidak apa-apa. Sebatas mana bisa masuk ke kelingking kita? Tidak batal. Sekedar garut-garut dikit itu tidak batal. Tapi kalau sudah pakai korek kuping, muter cari siaran, itu batal. Ya. Begitu juga dengan apa? Rapid test ya, kayak gitu, masuk ke hidung. Saya tidak pernah nyoba soalnya. Tidak pernah keluar kota Pak soalnya. Swab. Masuk ke hidung itu termasuk ya, membatalkan puasa karena masuk ke dalam rongga maftuh. Hakada. Tib. Ma yuhilul ghidha wad dawa. Tib. Kalau divaksin, tib. Ini masalah jarum ya. Kalau orang suntik kayak mana? Vaksin kan suntik tak? Tib. Hukum memakai jarum suntikan. Tajuzu lid-darurah. Boleh kalau darurat. Darurat itu walakin ikhtalafu fi ibtaliha. Tapi menjadi ikhtilaf atau perselisihan para ulama tentang batalnya puasa. Ya, boleh sebetulnya, cuman ada ikhtilaf. Rinciannya gimana? Yang pertama, pendapat mengatakan bahwa batal secara mutlak karena sampai kepada jauf, sampai melalui jauf, ya. Sampai kepada bagian dalam perut kita. Itu pendapat pertama tuh, batal ya. Pendapat kedua, menggunakan suntik atau bersuntik itu tidak batal secara mutlak karena sampai kepada jauf tidak melalui rongga terbuka. Tadi secara umum itu membatalkan puasa kalau masuknya sesuatu melalui rongga yang terbuka. Ini masuk sesuatu tapi tidak melalui rongga yang terbuka. Jadi menurut pendapat yang kedua tidak batal. Ya. Dan pendapat yang ketiga, ini yang paling kuat, ya, yang paling kuat dan paling bisa dipegang. Nah, idza kanat mughadhiyatan fatubtilu shaum. Apabila menjadi sumber energi, ya, maka batal puasanya. Tapi kalau tidak menjadi sumber energi, maka dirinci lagi. Nah, rinciannya gimana? Apabila ada urat yang kita suntik itu terhubung kepada pencernaan, maka batal. Ya. Kalau ada kita suntik, ini ada urat terhubung kepada bagian pencernaan kita, maka batal di sini. Ya. Meskipun bukan sumber energi. Ya, kalau sumber energi misalnya orang suntik bius ya. Vitamin atau apa lagi orang sakit itu infus, itu jelas batal, mutlak batal karena sumber energi emang. Nah, yang tidak sumber energi ini dilihat lagi. Kalau ada uratnya yang menuju ke bagian pencernaan maka batal. Kalau tidak, maka tidak
tidak batal. Terkait vaksin, ada ulama mengatakan batal, batal. Karena vaksin ini suntikan yang berpengaruh kepada seluruh tubuh. Ya. Jadi ada ulama yang membagikan juga dua tuh. Kalau suntiknya hanya sekitar efeknya bagian yang disuntik, misalnya luko, nyuntik bagian luko tuh cuma di situ efeknya, maka tidak batal. Tapi kalau tersebar kepada seluruh tubuh, ya kan, kayak vaksin itu, maka membatalkan puasa. Ini pun masalah tersebar itu pun dibagi dua, ulama mengatakan ada yang batal, ada yang tidak. Nah, jadi disarankan meskipun kita mau vaksin malam hari, tapi tidak ada malam hari ya. Kalaupun memang tetap mau vaksin, mau ngambil pendapat manapun silakan. Cuman sarannya tetap diqadha, puasanya tetap diqadha. Supaya apa? Supaya menyempurnakan puasa kita. Kenapa? Karena kita ini berada dalam perselisihannya para ulama. Supaya keluar dari perselisihan itu, maka kita qadha saja. Ya, qadha. Itu. Jadi kalau makan dan minum jelas batal, ya tak? Kata. Jam berapa? 5. Belum ya? Baik. Kemudian hukum dahak ya. Orang dahak, apalagi sekarang musimnya agak kurang bagus ya. Banyak penyakit, banyak yang sakit. Nah, dahak hukumnya gimana? Kalau orang berdahak, sudah keluar dahaknya, maka dilihat batas keluarnya itu batas apa. Kalau keluarnya masih bagian dalam, maka kalau ditelan, ya, tidak batal. Ya, kalau masih bagian dalam. Kalau sudah bagian luar, maka batal kalau ditelan. Sebaiknya diludahi saja, dikeluarkan saja. Apa ukuran batas dalam, batas luar? Batas dalam ya. Batas luar. Batas luar itu tepatnya di makhraj huruf kha. Huruf kha. Kha, mana huruf kha? Nah, coba. Kalau yang insyaallah aman semua ya, kalau makhraj kha. Yang susah itu makhraj huruf ha. Bismillahirrahmanirrahim. Itu diajarin tuh. Tapi bismillahirrahmanirrahim itu susah. Kalau kha insyaallah bisa ya. Apalagi yang tidurnya ngoro, itu ahli kha. Jadi ukuran kha kalau sudah melewati huruf kha maka batal kalau ditelan. Tapi kalau belum sampai ke huruf kha, masih di haddul batin, batas dalam. Apa batas dalam itu? Di makhraj huruf ha. Ha, ya. Huruf ha, ha apa namanya? Ha bulat, ha besar, apa? Ya, macam-macam nama orang kan. Ha pokoknya ya. Bukan huruf kha. Nah, jadi di huruf ha itu kalau ditelan lagi tidak batal. Nah, kalau di huruf makhraj huruf ha itu gimana? Dia kan di tengah-tengah ya. Ada kha, ha, ha. Jadi yang di luar itu kha, di tengah ha, di dalam ha. Nah, yang di kalau sampai di batas makhraj ha ya, yang pedas tuh, maka menurut Imam Nawawi itu termasuk batas luar, maka sudah batal. Ya, tapi menurut Imam Rafi'i itu masih batas dalam, belum batal kalau ditelan. Nah, itu. Jadi supaya keluar dari perbedaan pendapat ini lagi, maka kita kalau berdahak itu keluarin saja. Ya. Apalagi dahaknya ngumpal banyak hijau pula. Nah, nelan lagi lain rasanya. Tuh. Kemudian itu dahak, kemudian ludah, air liur. Nah, air liur batal enggak? Maka air liur itu tidak batal kalau kita telan. Ya, dengan syarat tapi
Ya. Nggak, air liur itu murni. Jangan dicampur sama apa? Sama apa sajalah. Termasuk sama darah gusi. Itu sudah batal puasa kalau ditelan. Jadi ada orang misalnya ngumpulin air liurnya untuk diminum, terserahlah, tidak batal kalau ditelan. Ya. Masalahnya ada udah air liur siang tuh. Kadanglah kering tenggorokan tuh. Nah, apalagi waktu sahur minum es, dah lah tuh. Jadi harus syaratnya murni air liur, tidak dicampur sama yang lain. Tidak campur sama kuah soto, kuah bakso, es apa segala macam, tidak dicampur sama itu. Yang kedua syaratnya air liur ini adalah air liur yang suci, artinya yang belum campur sama najis, seperti darah gusi tadi. Darah gusi itu najis ya. Jadi kalau keluar harus dikeluarin. Ya. Kalau ditelan, batal lah puasanya. Kemudian syarat selanjutnya ayyakuna min ma'dinihi. Ya, masih di sekitaran tempat keluarnya air liur. Fal lisanu seperti lidah, wal fammu mulut, wa kulluhu dan semuanya mulut itu ya. Pokoknya sebelum keluar sampai kepada bibir. Ya. Kalau sudah air liur itu sampai ke merahnya bibir ini, ya, kita telan lagi, ya, maka itu batal. Ya. Jadi kalau masih di dalam saja tidak batal. Tapi kalau sudah keluar sampai ke pinggir-pinggir sampai keluar, maka itu membatalkan puasa. Ya. Kemudian hukum mandi atau hukum masuknya air ke dalam mulut kita disebab ketika mandi dengan ta'ammud, ya, tanpa sengaja. Ya. Jadi kalau kita mandi, dilihat dulu. Kalau mandinya mandi yang disyariatkan seperti mandi wajib atau mandi sunnah. Mandi sunnah itu apa? Mandi Jumat misalnya. Maka itu kalau kita mandi biasa tidak batal, meskipun masuk air ke dalam mulut, masuk ke dalam perut misalnya, tidak batal tuh. Tapi meskipun mandi sunnah, tapi mandinya nyelam, ya, mandinya berendam, ya. Kalau mandi diguyur pakai gayung tidak batal. Tapi kalau berendam dalam kolam tuh, nah, mandi berenang, maka kalau masuk ke dalam mulutnya dengan tidak sengaja sekalipun batal. Ya, maka mandi di bulan puasa itu boleh, cuman tidak usah mandi berendam. Meskipun enak mandi berendam malam bulan puasa itu. Apalagi yang dekat sungai ya, yang orang Batang Asai, rumah pinggir sungai itu enak nian mandi sore-sore itu bu. Tidak suka mandi di rumah karena ada air yang lebih segar, bebas, nyelam. Ya, kalau budak kecil ya, baru belajar puasa enaknya dia buat mandi kayak gitu. Cuman hati-hati ya, kalau masuk air ke dalam mulut sampai ke perut bahkan batal puasa kita. Meskipun itu mandi sunnah. Apalagi mandi yang tidak disunnahkan, hanya sekedar mandi sore. Ya, mandi mubah misalnya. Ya. Maka kalau masuk air ke dalam mulutnya tanpa sengaja sekalipun, dan meskipun mandinya mandi dengan menuang pakai gayung, maka itu membatalkan puasa. Maka itu salah satu fadilah kenapa kita disunnahkan mandi setelah maghrib menjelang isya, supaya tidak mandi sore. Itu. Cuman orang ini agak asing gitu ya. Karena kebiasaan mandi sore. Jadi ketika diajak oleh sunnah Rasulullah mandi setelah maghrib, tidak mau. Alasannya takut sakit. Ya. Ada saya baca artikel kemarin, Allah alam ya,
benar apa enggak juga. Coba kita teliti lagi. Katanya mandi malam itu tidak mendatangkan penyakit ya. Cuman dianjurkan bagi yang punya riwayat rematik mandi pakai air hangat, itu aja. Ya, alhamdulillah. Saya setiap Ramadan mandi malam itu tidak ada sakit-sakit. Alhamdulillah. Ya, nauzubillah lah kalau sampai sakit. Tapi dengan niat mengamalkan sunnah Nabi, insyaallah dijaga sama Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu dulu yang bisa saya sampaikan terkait yang membatalkan puasa. Nah, jadi rukun puasa tadi dua itu. Pertama niat, kedua meninggalkan segala sesuatu yang membatalkan puasa dari apa yang sudah disebut tadi. Masih ada satu, sedikit lagi ya. Yang membatalkan puasa juga adalah istimna. Istimna itu talabu khurujul mani, sengaja mengeluarkan air mani. Nah, itu. Tapi ini pembahasan yang panjang, insyaallah minggu depan aja ya. Ya, supaya penasaran, jadi minggu depan ikut pengajian, ya. Insyaallah kita dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk hadir minggu berikutnya. Masih ada berapa minggu lagi di bulan Ramadan? 2 minggu ya. Semoga bisa kita meneruskan kajian kita sampai kepada boleh. Berbekam. Kalau batal enggak ya? Tidak membatalkan puasa. Namun ada ulama mengatakan makruh. Karena apa? Karena dapat menguras energi kita. Bikin lemas biasanya. Karena darah keluar. Maka tidak dianjurkan bekam di bulan Ramadan. Kalau batal enggak sampai batal. Itu. Jadi supaya tidak melakukan yang membatalkan puasa, bocorannya saja yang ketujuh itu mengeluarkan mani dengan sengaja, kemudian muntah dengan sengaja. 2 itu. Cuman rincinya insyaallah minggu depan. Ada pertanyaan lagi? Ya. Ya. Oh, enggak batal. Yang membatalkan itu dengan sengaja. Sengaja dengan diri sendiri. Iya, biasanya apalagi tidur pagi itu. Ya. Tidur pagi yang jomblo-jomblo biasanya. Jadi yang membatalkan itu sengaja dengan dirinya sendiri atau sengaja dengan suami istrinya yang menyengajakan, itu batal. Tapi kalau mimpi maka tidak batal. Ya. Mohon maaf kayak ada orang kayak nonton porno. Nah, maka lihat kebiasaan dia tuh. Kalau biasanya sekedar nonton tidak keluar maninya, maka tidak batal. Tapi udah tahu nih bakal keluar. Mohon maaf ya, ini bahasanya agak ini. Biasanya dia keluar, tapi dia masih tetap saja nonton. Meskipun pahalanya entah kemana-mana lagi. Maka batal puasanya. Karena dia tahu kondisi dia itu bakal keluar mani. Berarti dia sengaja mengeluarkan. Meskipun hanya dengan pandangan. Termasuk dengan orang yang suka berpikiran ngeres. Apa bahasa anak sekarang? Suka berhalusinasi. Kalau dia biasanya dengan berhalu itu dia batal puasanya, maka masih dia saja tetap berhalu, maka batal. Tapi kalau biasanya enggak keluar, maka enggak batal kalau dia tetap itu ya. Jadi kalau sempat keluar mani karena mimpi basah, terserah itu mau tidur pagi, tidur siang, tidur sore, maka bangun segera mandi, puasa lanjut, tidak masalah. Itu bonus bagi yang jomblo. Ya udah. Ya. Udah ya? Ada lagi? Ya, semoga bisa dipahami. Allahu a'lam.
bisawab. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin. Allahumma inna nas'alukal huda wat tuqa wal afafa wal ghina. Allahumma sallimna Ramadan wa sallim Ramadan lana wa tasallamhu minna mutaqabbala. Barikillahumma lana fi syahr Ramadan. Barikillahumma lana fi syahr Ramadan. Barikillahumma lana fi syahr Ramadan. Wa inna fi 'alal qiyam was-siyam wa tilawatil Qur'an. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina 'adzabannar. Warzuqna kamalal mutaba'ah lahu sallallahu alaihi wasallam. Zahiran wa batinan fi 'afiyah wa salamah bi rahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.